Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini kita akan membahas memahami hakikat kematian. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kebanyakan orang menyangka bahwa banyak sebab yang dapat menimbulkan kematian. Terserang penyakit berbahaya, kecelakaan lalu lintas, tenggelam karena banjir, dan lain-lain. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa tidak tiap orang yang menderita penyakit berbahaya atau mengalami kecelakaan lalu lintas, tertimpa gedung runtuh lantas langsung mati. Bahkan ada orang yang tadinya mengalami keadaan seperti itu, dokter pun sudah angkat tangan, namun akhirnya ia sehat walafiat. Sementara orang yang sebelumnya sehat tiba-tiba meninggal. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, Allah mengabarkan kepada kita bahwa hanya ada satu sebab kematian, yakni datangnya ajal yang telah ditetapkan saatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muwazzala. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang tertentu waktunya. Quran surat Al-Imran ayat 145. فَإِذَا ذَا عَجَالُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka jika telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Bila ajal seorang datang, maka saat itulah dia mati. Tidak peduli dia siap atau tidak, tidak peduli dia sakit atau sehat, tidak peduli dia tua atau muda atau anak-anak. Tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya maupun memajukannya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, keyakinan akan kematian seperti ini merupakan salah satu landasan kekuatan umat Islam. Dengan keyakinan ini mereka tidak akan takut menyuarakan dan membela kebenaran, walaupun banyak yang menentang dan mengancamnya. Mereka justru berharap kematian mendatanginya saat dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, sahabat yang telah menghadapi lebih dari 50 pertempuran besar, pernah hanya dengan 3.000 pasukan menghadapi 200.000 pasukan musuh dalam perang Mu'tah. Pernah hanya dengan 40.000 pasukan menghadapi 240.000 pasukan musuh dalam perang Yarmuk. Beliau ternyata meninggal di pembaringan. Menjelang kematiannya beliau berkata, "Lakitu kadza wa kadza dahfa, wa ma fi jasadi sibran illa fihi darbatun bis-sa'if aw ramyatu bis-sahmi, wa ha ana amutu ala firasi khatfa anfi kama yamutu iru, fala namut a'yunul jubana." Aku menghadapi banyak pertempuran besar, tidak ada satu jengkal pun di tubuhku melainkan ada bekas pukulan pedang atau lemparan anak panah, dan inilah aku mati di tempat tidur seperti keledai mati. Maka janganlah tidur mata para pengecut. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, namun tidak jarang seseorang menganggap
bahwa ada selain Allah yang bisa memperlambat kematian, menganggap bahwa usaha dan harta dimilikinya itu yang menjamin kehidupannya, Allah menyinggung mereka dengan mengatakan, wailul likulli humadatil lumadah jama'a malahu wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Quran surat Al-Humazah ayat 1-3. Ketika harta sudah dianggap mampu menjamin berlangsungnya kehidupan, ketika dalam dada sudah menancap ketakutan akan kematian, maka tidak mengherankan jika akhirnya perjuangan ditinggalkan karena dianggap menghambat penghasilan. Kebenaran diabaikan karena dianggap bisa mengancam keselamatan. Penerapan syariah dan penegakan khilafah tidak diprioritaskan karena dianggap mendatangkan ancaman kecaman. Akibatnya, penjajah pun bebas melenggang menguras kekayaan, mendangkalkan akidah dan keyakinan, merusak tatanan pergaulan, menginjak-injak syariat Islam, dan semua itu bisa terjadi tanpa perlawanan yang berarti dari umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Yusikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu illa qas'atiha." Aqala qa'il, "Wa min qillati nahnu yawma idzin." Qala, "Bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sa'il, wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwakumul mahabata minkum, wa la yaqdibanna Allaha fi qulubikumul wahna." Faqala qa'il, "Ya Rasulullah, wa mal wahnu?" Qala hubbud dunya wa karahiyatil maut. Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam, layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk besar. Seorang laki-laki berkata, "Apakah kami waktu itu berjumlah sedikit?" Beliau menjawab, "Bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dari hati musuh kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahnu." Seseorang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu al-wahnu?" Beliau menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sungguh kalau direnungkan betul-betul, keyakinan akan datangnya kematian hanya dari Allah akan mampu mengerem seseorang dari tindak maksiat, sekaligus mendorong seseorang untuk senantiasa berbuat taat, menjadikannya berani menghadapi rintangan apapun, sekaligus takut melanggar ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengherankan jika dalam tafsir Ruhul Bayan disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu menulis di cincinnya, "Kafa bil mauti wa'idha ya Umar." Cukuplah kematian itu menjadi penasihat wahai Umar. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.